Selamat pagi semuanya. Hari ini mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 17. Hari ini topik kita adalah era baru setelah pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi saudara, pada saat pencurahan roh terjadi di dalam kehidupan 120 orang murid di loteng Yerusalem, Tuhan bekerja. Itulah titik dari dimulainya satu kegerakan yang namanya kegerakan gereja. Ada masa yang baru, ada era yang baru ketika pencurahan roh itu terjadi. Dan saya berharap era yang baru itu terjadi juga saat ini di dalam kehidupan kita. Era yang baru terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Sehingga era yang baru, era yang berasal dari Tuhan. Bukan era yang ditentukan oleh dunia ini, tetapi era yang ditentukan oleh Tuhan. Itu yang terjadi atas gereja Tuhan. Ya. Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Dan lihat, era yang baru itu terjadi, ya. Yang pertama, era yang baru ini terjadi, apa yang terjadi? Pertama, pencurahan Roh Kudus terjadi secara global, bukan personal. Jadi sekarang pencurahan Roh Kudus, ya, itu bukan terjadi hanya untuk individu-individu, tetapi untuk semua orang yang di dalamnya sudah menerima Roh Kristus, yang sudah memiliki Roh Kristus. Jadi siapapun yang memiliki Roh Kristus itu bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Ini janji dari Bapa. Bahwa kalau Yesus naik ke sorga, Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi Roh Kudus itu pasti dicurahkan dan saudara tinggal menerimanya karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan, 120 orang murid di loteng Yerusalem semuanya menerima. Bukan satu-satu lagi, tetapi semua 120 orang murid itu menerima pencurahan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya kepada Yohanes, bukan hanya kepada 12 orang rasul, bukan. Tetapi kepada 120 orang murid di loteng Yerusalem, itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi siapapun saudara, kalau saudara sudah terima Yesus, saudara memiliki Roh Kristus, artinya saudara bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang pertama-tama tandanya adalah bahasa. Sebelum kuasanya bekerja, diberikan dulu bahasa. Murid-muridnya diberikan bahasa dulu, baru mereka melihat kuasa. Sementara mereka menerima bahasa dari Roh Kudus dan mereka melakukannya seperti yang Roh Kudus itu katakan di dalam mereka. Sementara mereka melakukan bagian mereka, Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan yang mengumpulkan 3.000 orang, ya, di luar rumah itu, untuk mereka mendengarkan khotbah Petrus yang pertama. Bukan Petrus yang mencari-cari orang, tetapi mereka sudah dikumpulkan. Dan mereka ini semuanya adalah orang saleh.
Oh tidak mudah saudara, mengumpulkan orang saleh 3.000 orang, lalu 3.000-3.000-nya orang saleh. Orang saleh artinya mereka yang mau mengikuti firman Tuhan. Mereka yang tahu kitab suci. Kalau Tuhan melakukan apa, Tuhan berkata seperti apa, mereka mau melakukannya. Itu orang saleh. Nah saya berharap kita di sini termasuk orang saleh. Karena kita harus lebih dari orang saleh. 120 orang murid itu orang saleh yang lebih dari orang saleh. Ya. Makanya yang 3.000 orang ini yang bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami lakukan? Jadi saudara yang ada di sini, pastikan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidupmu dan pastikan itu terus diperbesar dalam hidupmu. Supaya apa? Pekerjaan roh semakin nyata melalui hidupmu. Sekarang pencurahan roh bukan untuk pribadi-pribadi, bukan hanya untuk personal. Dulu ya, di zaman Elia, cuma Elia yang menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi yang lain-lainnya tidak. Karena bekerjanya secara individu. Tetapi Yesus dilahirkan. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Sehingga gereja Tuhan bisa menerimanya. Bukan untuk satu orang lagi. Bukan hanya untuk individu-individu. Bukan hanya kepada para nabi saja. Tetapi semua. Artinya saudara yang menjadi jemaat pun. Saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya jangan mau berhenti dalam menerima pencurahan Roh Kudus saja. Harus dilanjutkan mengikuti tuntunan Roh. Kalau kita sudah biasa mengikuti tuntunan Roh, pada akhirnya kita akan dikuasai oleh Roh. Pada saat kita dikuasai oleh Roh, maka kehidupan yang sama seperti Daud terjadi dalam hidup kita. Daud hidupnya mulai mengalami perubahan ketika Roh Kudus menguasainya. Ketika Roh Allah menguasainya. Kehidupannya mulai berubah. Yang tadinya menggembalakan kambing domba biasa saja. Sekarang mulai ada perubahan. Apa perubahannya? Dicampur sekarang. Bukan hanya menggembalakan kambing domba, ada singa dan beruangnya. Ada warna baru. Dalam hidup saudara akan ada warna baru. Sepertinya buat orang lain, waduh, ada singa dan beruang adalah malapetaka. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika singa dan beruang dihadirkan, Daud justru di situ jadi ada waktu untuk latihan. Dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang. Karena ada tujuannya, dia akan mengalahkan yang lebih tinggi dari beruang, yaitu Goliat. Jadi dia sudah terbiasa, ya, dia timpukin beruang sudah biasa, ya, dia mengejar singa sudah biasa. Ini luar biasa, ya, singa datang, beruang datang, singa datang, bukannya Daud yang lari, singanya yang lari. Karena Daud berkata kepada Saul, ketika singa datang, dia yang mengejar. Daud yang mengejar singa. Artinya singanya yang kabur. Nah, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Singa harus kabur dari hidup kita. Singa yang mengaum-ngaum itu harus kabur dari hidup kita. Karena di dalam kita ada singa dari Yehuda. Kita memang domba. Tapi di dalam kita singa dari Yehuda. Di dalam kita singa. Bukannya kita domba, lalu kita, ya udah kita domba, kita lemah, ada apa-apa, ya udah kita ikut saja, tidak sesuai dengan firman, kita ikut saja. Tidak bisa. Di dalam kita ada singa dari Yehuda. Dan sebagai domba yang berasal dari Tuhan, singa dari Yehuda itu yang harus mempengaruhi kita. Bukan singa yang mengaum-ngaum di luar kita yang mempengaruhi kita. Ya. Harus singa dari Yehuda yang
yang bekerja di dalam hidup kita dan kita dipengaruhi olehnya. Nah, kita mengucap syukur dengan dicurahkannya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sekarang berdiam selama-lamanya dalam hidup orang percaya. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi kenapa orang sudah menerima pencurahan Roh Kudus kok sepertinya dia biasa-biasa saja? Kok sepertinya tidak ada Roh Kudus? Karena tidak diaktifasi. Roh Kudus sudah ada, tapi sekali lagi Roh Kudus akan memberitahu saudara apa yang harus saudara lakukan, tetapi yang saudara lakukan itu adalah tanggung jawabmu. Itu tugasmu, bukan tugas Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah memberitahu terus di dalam hatimu, di dalam rohmu. Roh Kudus sudah memberitahu, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Tapi kalau saudara tidak mau melakukan, lah itu bagianmu. Nggak bisa menunggu Roh Kudus menggerakkan tangan dan kakimu. Bisa bayangkan kalau Roh Kudus yang menggerakkan tangan dan kakimu. Saudara lagi tidur, tangan dan kakinya bergerak sendiri. Ya, disuruh orang lain berkata, diam dong, nggak bisa nih, saya digerakkan. Itu bukan Tuhan. Tuhan mau saudara dengan kesadaran penuh melakukannya. Bukan saudara tanpa sadar. Dilakukannya. Nggak tahu nih kenapa nih kaki saya nih disuruh melangkah ke sana. Tiba-tiba jalan sendiri. Nggak begitu. Ketika Roh Kudus berkata kepada saya, langkahkan kaki ke sana. Saya dengan sadar, saya melangkahkan kaki ke sana. Jadi ada kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Ya. Jadi biar kita mengaktifasi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bagaimana cara mengaktifasinya? Ketika Roh Kudus bicara kepada kita di dalam hati kita, kita melakukannya. Artinya itu diaktifasi. Tetapi saudara bisa membuat Roh Kudus itu menjadi diam ketika saudara waktu mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, saudara tidak melakukannya. Karena kalau semakin saudara tidak melakukannya, lama-lama saudara makin tidak jelas. Ini Roh Kudus apa hatiku yang bicara. Tetapi ketika saudara menaati, saudara makin lama akan makin tahu. Ini suara Roh Kudus. Ini suara Roh Kudus. Ini bukan suaraku. Saudara bisa membedakan. Keinginanmu sendiri dengan keinginan Tuhan. Saudara bisa membedakan. Makanya harus diaktifasi. Caranya, ingat sekali lagi. Ketika Roh Kudus bicara di dalam hatimu. Bicara di dalam rohmu. Lakukan saja. Jangan berpikir. Ketika engkau berpikir, ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Aduh, nanti salah. Akhirnya saudara tidak melakukan. Yang perlu saudara pikirkan adalah merencanakan apa yang saudara mau lakukan. Ketika saudara diminta melakukan, saudara lagi diam di rumah, ayo lakukan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan supaya apa? Supaya engkau diberkati dalam hal keuangan. Ada yang harus dilakukan. Ketika engkau melakukannya, engkau kan tidak tahu. Engkau mulai merencanakan. Ketika engkau mulai merencanakan, engkau tanya kembali kepada Roh Kudus. Apa yang harus aku lakukan? Nah, aku lakukan begini. Nanti Roh Kudus akan mendorong saudara, akan menuntun saudara untuk melakukan yang detil-detilnya. Tapi kalau yang besarnya, saudara tidak mau melakukan, bagaimana mungkin saudara tahu detil-detilnya? Dilakukan dulu. Ketika yang besar, Roh Kudus katakan, lakukan ini. Supaya saudara diberkati. Ketika saudara melakukan detil-detilnya. Nah, Roh Kudus mulai beritahu. Saudara tiba-tiba punya ide yang luar biasa. Ini bisa nih seperti ini. Ini bisa nih seperti ini. Seperti itu. Saudara mengerti, jadi bagaimana caranya mengaktifasi Roh Kudus? Karena seringkali orang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu didiamkan. Ketika Roh Kudus berkata, ayo, pasanganmu harus yang satu DNA. Ketika berjumpa dengan orang yang disukai, ininya didiamkan. Tetap jalan dengan orang yang beda. Ketika engkau melakukan itu, nanti Roh Kudus ngomong lagi, saudara sudah terbiasa. Kalau Roh Kudus ngomong, ditolak oleh engkau.
Sehingga ketika dia berkata lagi, makin lama makin kecil suaranya. Volumenya makin kecil. Karena engkau ketika diminta untuk melakukan sesuatu, engkau melakukan yang sebaliknya. Artinya volumenya makin diperkecil. Nah, lama-lama engkau tidak pernah mendengar lagi. Karena apa? Suara dari keinginanmu sendiri lebih besar. Bukannya Roh Kudus tidak ada di dalammu. Roh Kudus tetap ada di dalammu. Karena Roh Kudus tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya. Roh Kudus tetap ada di dalammu. Hanya masalahnya mau diaktifasi atau tidak. Mau melangkah ke tahap selanjutnya enggak. Hidup dituntun oleh Roh Kudus. Supaya ketika engkau dikuasai oleh Roh Kudus, maka yang ada di dalammu bukan ketakutan, tapi kemenangan, lepas kemenangan. Ketika Daud berhadapan dengan singa dan beruang, Daud bukan ketakutan, tapi Daud memperoleh kemenangan. Daud memperoleh kemenangan. Ada singa, Daud menang lawan singa. Ada beruang, Daud menang lawan beruang. Itu sebabnya ketika dihadapkan dengan masalah yang lebih besar, yaitu Goliat, dia sudah biasa hidup di dalam kemenangan. Dia tidak pernah hidup dalam kegagalan karena Roh Tuhan ada di dalam dia. Roh Kudus menguasai dia. Itu sebabnya Goliat yang begitu menakutkan untuk satu bangsa, bukan satu orang. Goliat yang begitu menakutkan untuk satu bangsa, bagi Daud, Daud tidak takut. Kenapa? Karena di dalam Daud ada Roh Kudus yang menguasainya. Ada Tuhan yang maha besar yang menyertainya. Itu sebabnya Daud berkata, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Karena di dalamnya ada Allah yang menciptakan alam semesta. Sehingga ketika Goliat datang dengan lembing, ya, dengan pedang, dengan perisai, dengan baju sirah yang lengkap. Tetapi baju sirah dari Daud adalah firman Tuhan. Senjata Daud adalah Roh Kudus yang ada di dalamnya. Roh Kudus yang menguasainya. Yang memberitahu kepada dia, lesatkan batu itu ke dahinya. Dan Daud tidak berbantah-bantah. Daud tidak berkata, Tuhan itu dahinya tinggi. Di perut aja deh. Kalau perut setinggi beruang nih. Ya, bisa dilempar. Tapi ini sekarang, ini mungkin 2 kalinya dari beruang. Karena dia 3 kali dari tingginya dari manusia biasa. Berarti kalau dari beruang mungkin kira-kira 2 kalinya. Jadi kalau di perut ini mungkin sama seperti kena beruang. Tapi kalau dahinya itu jauh lebih tinggi lagi. Daud tidak berbantah-bantah. Daud tidak berdebat dengan Roh Kudus. Dia lempar saja. Makanya tidak diceritakan. Daud berkata, apa mungkin aku bisa mengalahkan Goliat? Enggak ada diceritakan seperti itu. Dia langsung melakukan saja. Dan ketika dia melemparkan. Oh haleluya. Ketika dia melakukan. Selanjutnya. Hasilnya bukan ditentukan oleh Daud lagi. Selanjutnya Tuhan sendiri yang bekerja. Yang menancapkan batu itu di dahi Goliat. Sehingga Goliat jatuh. Ketika Goliat jatuh, Daud tidak diam saja. Tunggu Roh Kudus menggerakkanku. Enggak. Selebihnya dia tahu. Sudah seperti itu dia lari. Dia sudah biasa, dia sudah latihan lari mengejar singa. Dia lari menuju Goliat. Dia angkat pedang. Pedangnya besar. Daud tidak pernah mengangkat pedang sebesar itu. Tetapi dia sudah biasa mengambil jenggotnya singa. Itu dengan kekuatan penuh saudara. Ya, ditarik begitu. Kuat dia. Jadi ketika mengangkat pedang, dia enggak sempoyongan. Karena dia sudah dilatih. Saudara tahu, Tuhan melatih saudara di dalam pengalaman hidup saudara. Supaya ketika Tuhan memberikan assignment, tugas kepada saudara, saudara bisa melakukannya dengan sempurna. Makanya kalau terjadi apa-apa dalam hidup saudara, bersyukur. Dan taklukkan. Jangan diam saja. Bukan cuma bersyukur aja lalu diam.
taklukkan. Supaya ketika tugas yang utama datang dalam hidup saudara, saudara bisa melakukannya dengan sempurna. Amin. Aktivasi Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, jangan biarkan dia diam saja. Karena seharusnya apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah tuntunan Roh. Yang kedua, era yang barunya apa? Terjadi penyetaraan dalam hidup manusia. Ayat 17 dan ayat 18 itu berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi semua manusia. Tidak ditentukan satu-satu, tetapi semua. Semua orang yang memiliki Roh Kristus akan menerima Roh Kudus. Jadi semua manusia. Lalu dijelaskan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi laki-laki dan perempuan sekarang sama. Laki-laki bisa bernubuat, perempuan bisa bernubuat. Artinya apa? Di era yang baru ini ada penyetaraan dalam kehidupan manusia. Nah ini harus dimulai dari gereja. Jangan mengharapkan orang lain. Gereja harus mulai, harus ada penyetaraan. Dalam kehidupan suami istri, tidak boleh istri itu hanya bagian di rumah saja. Sudah terbagi sepertinya. Istri itu ada di belakang suami. Tidak boleh. Istri harus ada di samping suami. Harus sama. Karena Tuhan memperlakukan semua manusia sama. Yang dicurahkan Roh Kudusnya laki-laki juga, perempuan juga. Saya berharap saudara tahu ini. Ya. Para wanita jangan berpikir, ya sudah, nanti kalau kawin juga, kalau nikah saya balik lagi ke dapur. Enggak begitu. Suami istri, kalau sudah masuk dalam pernikahan, justru ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Karena tujuannya untuk melahirkan keturunan ilahi. Supaya keturunannya, ini yang dikatakan berbuah dan bermultiplikasi. Supaya keturunannya, keturunan yang ilahi, keturunan yang sama seperti tujuan Tuhan yang semula. Yaitu menjadikan manusia sebagai representasi dari Tuhan sendiri. Jadi keturunan dari laki-laki dan perempuan adalah keturunan ilahi yang punya kekuatan, yang punya kuasa roh untuk melakukan segala sesuatu sebagai representasi dari Tuhan sendiri. Jadi kalau laki-laki dan perempuan jadi satu, itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena seringkali ya, secara umum laki-laki itu banyak ngegas. Tapi yang perempuan bisa ngerem. Jadi ini harusnya menjadi seimbang. Makanya jangan pernah menganggap, ya udah pokoknya kalau wanita pokoknya taunya di rumah, urus anak, udah di dapur. Laki-laki kerja, keluar. Enggak begitu saudara. Engkau harus menjadi satu kesatuan. Karena ketika engkau menjadi satu kesatuan, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi satu kesatuan, urus anak, itu tugasnya ibu. Enggak begitu. Itu tugas bapak dan ibu. Enggak bisa anak urusannya ibu, urusannya istri, enggak bisa. Jadi saudara yang belum menikah tahu. Ketika engkau menikah dengan pasanganmu, itu engkau menjadi satu kesatuan. Bukan yang satu di dapur, yang satu di kantor. Bukan. Tapi bukan berdua-duaan terus juga. Menjadi satu kesatuan, maksudnya di dalam roh. Engkau menjadi satu kesatuan. Engkau mulai punya pikiran yang sama. Punya hati yang sama, destiny yang sama. Dari mana? Dari Tuhan. Sehingga apa yang engkau lakukan itu saling mendukung. Sehingga tujuan Tuhan dalam hidupmu itu bisa digenapi. Ya, jangan yang wanita juga berpikir, ya udah itu urusannya suami lah. Udah biarin suami aja.
Terus wanita juga diam. Tidak bisa begitu. Sekarang eranya sudah lain. Tuhan sudah membuat penyetaraan. Suami dan istri bisa menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan sangat memberkati keluarga. Nah, saudara mungkin sekarang tidak terlalu berasa ini era yang baru. Tetapi di zaman dulu ini berasa. Saudara lihat di zaman Alkitab, itu semua pria. Pria boleh menikah banyak orang. Tetapi sekarang tidak begitu lagi. Ya, perhatikan Abraham dan Sarah. Abraham bisa kawin lagi, Sarahnya tidak. Tetapi sekarang Tuhan sudah buat. Kita harus setia kepada satu orang. Kita tidak bisa setia kepada banyak orang. Kita harus setia kepada satu orang. Suami dan istri tidak bisa dipisahkan. Ketika engkau menjadi satu, tujuan Tuhan akan semakin mudah digenapi dalam hidupmu. Jadi ada era yang baru, saudara. Suami dan istri bukan lagi bicara soal siapa yang berkuasa. Tetapi mereka akan bicara soal fungsi. Bukan siapa yang ada di atasnya. Bukan siapa yang akan menjadi kepala. Tetapi itu masalah fungsi. Masing-masing berfungsi. Tetapi ketika suami dan istri menjadi satu kesatuan. Oh, ini menjadi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena apa yang tidak dapat dilakukan oleh suami, istri bisa melakukan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh istri, suami bisa melakukan. Haleluya. Tuhan sedang memberkati keluarga-keluarga. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga. Sehingga keluarga-keluarga menjadi senjata Allah yang luar biasa. Untuk mengalahkan setiap musuh. Ya. Lalu, sekarang eranya, pemimpin yang dipimpin itu punya kapasitas yang sama. Bukan pemimpin punya kapasitas yang besar, jemaat kapasitasnya kecil. Tidak. Pemimpin dan yang dipimpin itu punya kapasitas yang sama. Sehingga ketika tugas Tuhan datang, waktu pemimpin, karena pemimpin bicara soal fungsi, pemimpin mengutus jemaatnya ke satu kota. Itu sama kapasitasnya dengan kapasitas pemimpin. Bukan ketika ada tugas Tuhan di kota lain. Pemimpin tidak bisa mengutus siapa-siapa. Harus dirinya sendiri ke kota A, ke kota B. Lalu nanti harus kembali lagi ke rumah. Sekarang waktunya sudah tidak seperti itu. Karena Roh Kudus ketika dicurahkan di loteng Yerusalem, 120 orang murid itu langsung punya kapasitas yang sama. Bukan rasul-rasul lebih tinggi. Kenapa rasul-rasul yang memimpin? Karena itu masalah fungsi. Bukan masalah kapasitas. Masalah fungsi. Tapi kapasitasnya kita tahu mereka sama. Karena Filipus ketika di Samaria itu berfungsi sama seperti ketika Petrus dan Yohanes berfungsi. Filipus ketika berkhotbah, orang-orang bertobat juga. Sama. Ketika di Antioquia, Barnabas dan Paulus mengajar. Mereka bisa melihat Tuhan direpresentasikan. Itu sebabnya di Antioquia mereka disebut Kristen. Jadi kapasitasnya sama. Sampai akhirnya. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita akan menjadi saksi. Yerusalem sudah. Yudea sudah. Samaria sudah. Dan sampai ke ujung bumi. Paulus dibangkitkan Tuhan untuk bawa Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Dan sekarang dilanjutkan oleh gereja. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Firman-Nya pasti digenapi. Kalau kita berada di zaman Petrus pada saat itu, sepertinya
Janji dari Kisah Rasul 1 ayat 8 tidak mungkin digenapi. Karena mereka semua bekerjanya di Yerusalem. Di Yerusalem terus. Tidak pernah pergi ke Yudea atau Samaria. Jadi yang dekat saja tidak pernah nih. Tapi mereka di Yerusalem terus. Sampai akhirnya Tuhan membangkitkan Saulus. Pertama dibangkitkan untuk membuat gereja tersebar. Supaya mau tidak mau mereka ke Yudea, mereka ke Samaria. Sehingga Injil kerajaan itu bisa disebarluaskan. Karena yang namanya firman, yang namanya janji pasti digenapi. Janjinya jelas. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, janji itu sudah dikatakan. Bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya ada kota-kota lain yang akan diinjili juga. Tetapi Petrus tetap di Yerusalem saja. Nunggu Petrus pergi ke tempat lain nggak akan terjadi. Jadi Tuhan mesti melakukan sesuatu supaya bisa pergi ke tempat lain. Soalnya terkadang kita berpikir, kok ada masalah ya dalam hidup kita. Tetapi saudara tidak mencerna apa yang Tuhan pikirkan. Ketika Tuhan memberikan, mengizinkan masalah itu datang dalam hidupmu. Tuhan mau engkau menang atas masalah itu. Ketika engkau menang atas masalah itu, engkau bisa lebih berkembang lagi. Karena Tuhan mau mengangkat saudara. Kalau saudara tidak pernah menghadapi masalah, saudara tidak pernah naik. Sama saudara sekolah, kenapa harus ada ujian? Supaya saudara ketahuan bisa naik kelas atau tidak. Kalau tidak pernah diuji, naik kelas terus. Nggak taunya sampai saudara kuliah, saudara tambah-tambahan masih belum bisa. Bagaimana? Harus ada ujian supaya saudara naik kelas. Tapi ada saatnya saudara tidak akan ujian lagi. Ketika apa? Ketika saudara lulus. Saudara lulus dari kuliah. Udah, saudara tidak akan ada ujian lagi. Apa yang saudara lakukan tinggal praktek. Jadi kalau saudara lulus, ujian itu sudah tidak ada lagi. Saudara dari kelas 1 SD ke kelas 2 SD. Ujian di kelas 1 SD, saudara tidak akan temui di kelas 2 SD. Benar? Kalau ini mungkin terlalu dekat. Saudara ujian SMP. Ya, lalu saudara di SMA ada ujian. Ujian di SMP tidak akan dibawa di ujian SMA. Kenapa? Karena ujian di SMP sudah saudara taklukkan. Saudara sudah lulus. Demikian juga dalam hidup kita. Masalah yang dulu pernah datang dalam hidup saudara, yang sudah ditaklukkan, harusnya tidak datang lagi dalam hidup saudara. Kalau datang lagi dalam hidup saudara, artinya saudara belum naik kelas. Saudara harus menghadapi kalau ada masalah, itu masalah yang baru. Bukan masalahnya itu lagi, itu lagi. Kalau masalahnya itu lagi, belum lulus namanya. Nah, saudara harus lulus. Taklukkan itu. Bagaimana caranya? Saudara tahu, supaya saudara naik kelas, bagaimana caranya? Saudara harus belajar. Tetapi dalam kehidupan, saudara harus belajar dari tuntunan Roh. Saudara harus belajar, dituntun oleh Roh. Supaya saudara lulus. Setiap kali ada masalah, saudara lulus. Saudara lulus. Lulus ya, bukan lolos. Karena kalau lolos, masalahnya hilang. Tapi kitanya belum lulus. Satu kali masalahnya datang lagi. Karena kita lolos doang. Istilahnya kalau ditembak atau dipanah, kita cuma ngeles doang. Kita nggak balas menyerang. Jadi satu saat musuh bisa menyerang lagi. Nah kita harus menaklukkan. Jadi kita harus lulus, bukan lolos. Ya, kalau cuma lolos, masalahnya nggak heran. Kok masalahnya yang sama ya? Ada lagi. Masalahnya sama, persis lagi sama. Kalau saudara punya masalah yang sama seperti itu, saudara jangan bangga. Artinya saudara belum lulus. Saudara harus taklukkan itu. Taklukkan itu.
Bagaimana caranya? Apapun yang harus saudara lakukan, lakukanlah. Kau harus berdoa. Kau perlu berpuasa. Berdoa dengan sungguh-sungguh sampai engkau bisa menang atas setiap masalah. Ya. Ini era yang baru. Tuhan mau supaya kita punya kapasitas yang sama. Jadi dalam satu gereja, bisa bayangkan, dalam satu gereja semuanya kapasitasnya sama. Begitu menyembah Tuhan, saudara bisa tahu hadirat Tuhan benar-benar langsung mencengkram. Jadi ketika orang-orang benar berkumpul di satu gereja, karena semuanya punya kapasitas yang sama. Ketika berkumpul di gereja, itu karena kapasitasnya sama, itu saling melengkapi, lalu kapasitasnya menjadi makin besar. Ya, saudara perhatikan orang-orang yang punya kapasitas sama, ketika disatukan, kapasitasnya akan menjadi lebih besar. Jadi makanya orang benar akan terus naik dan terus naik. Jadi bisa bayangkan kalau di dalam satu gereja semua punya kapasitas roh yang sama. Oh, haleluya. Ini kerinduan hati Tuhan. Supaya di dalam gereja semuanya punya kapasitas yang sama. Ada orang bertanya, tidak perlu datang kepada pemimpin. Datang kepada jemaat, jawabannya sama. Ketika para rasul memimpin gereja mula-mula, orang-orang yang datang diselamatkan itu bukan karena para rasul yang datang. Yang setiap hari diselamatkan itu karena jemaat. Jemaat mula-mula. Mereka merepresentasikan Kristus. Mereka sama seperti Petrus dan Yohanes. Mereka sama seperti para rasul. Mereka melakukan yang sama. Mereka punya kapasitas yang sama. Sehingga orang-orang dimenangkan. Orang-orang diselamatkan. Mau berkumpul bersama-sama. Masuk di dalam kegerakan ini. Karena kapasitasnya sama. Kalau kita punya kapasitas yang sama. Oh haleluya. Ketika Tuhan memberikan tugas. Nanti Tuhan akan memberikan tugas yang semakin besar dan semakin besar. Kalau kapasitas kita sama, Tuhan melihat, oh ini dampaknya bukan hanya satu gereja. Ini bukan hanya lingkungan saja. Ini dampaknya ke kota-kota. Jadi Tuhan akan memberikan kota-kota kepada kita. Karena kita punya kapasitas yang sama. Bukan cuma satu orang yang bergerak, tetapi semua orang bergerak. Di dalam satu gereja, itulah gerakan satu tubuh. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dan Roh Kudus yang mengingatkan saudara bahwa saudara harus punya kapasitas yang sama. Haleluya. Lanjut saudara. Era yang barunya apa lagi? Mujizat-mujizat semakin dinyatakan melalui gereja. Mujizat-mujizat semakin dinyatakan di dalam gereja dan melalui gereja. Ya. Jadi kalau kita melihat setelah Roh Kudus dicurahkan, kita tahu apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Setiap hari ada tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi itu semakin nyata. Sementara sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka akan melihat mujizat-mujizat itu ketika Yesus ada di satu tempat. Baru ada mujizat. Tetapi di tempat lain yang tidak ada Yesus, tidak ada mujizat. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mujizat itu semakin dinyatakan. Karena di mana Petrus ada, di situ ada mujizat. Di mana Filipus ada, di situ ada mujizat. Di Yerusalem ada mujizat. Di Samaria ada mujizat. Di Antioquia ada mujizat. Di Efesus ada mujizat. Di Filipi ada mujizat. Mujizatnya jadi semakin dinyatakan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula akan terjadi lagi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata, justru pada akhir zaman ini Tuhan akan melimpahkan lagi. Semaraknya itu akan menjadi lebih lagi. Artinya apa? Mujizat-mujizatnya akan menjadi bertambah-tambah. Dan kita berdoa biar mujizat-mujizat itu ada di dalam gereja dan melalui gereja. Jadi bukan hanya ada di dalam gereja saja, tetapi juga melalui gereja ada mujizat-mujizat. Saudara orangnya, ketika di luar sana, mereka perlu mujizat.
engkau datang dan mujizat terjadi. Memang bukan engkau yang membuat mujizat, karena Tuhan yang buat mujizat. Tapi melaluimu, melalui saudara, mujizat terjadi. Haleluya. Kita tidak pernah melihat di dalam Alkitab, setelah pencurahan Roh Kudus, mereka kekurangan uang. Tapi waktu zaman Yesus, itu kita masih bisa melihat. Karena Bartolomeus bilang, kalau 5.000 orang yang datang kepada Yesus yang belum makan, ini uang 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan. Yudas Iskariot di situ ada. Ini uang kas, kalau dibelikan makanan semua, nggak cukup untuk memberikan mereka makan. Artinya tidak cukup untuk memberi semuanya. Tetapi ketika para rasul sudah menerima pencurahan Roh Kudus, mereka hidup dalam kelimpahan, karena di situ dikatakan tidak ada satupun jemaat yang berkekurangan. Tuhan buat mujizat. Ya. Pada saat 5.000 orang belum makan, Yesus yang buat mujizat. Yesus sendiri yang buat mujizat. Sampai semua dapat makanan dan masih sisa 12 bakul. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, yang buat mujizat siapa? Para jemaat. Mereka berani menjual rumah, menjual tanah, dan mereka berikan kepada rasul. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Awalnya ada yang berkekurangan dibantu oleh jemaat yang lain. Jemaat yang berkekurangan dibantu oleh jemaat yang lain, sehingga jemaat itu tidak berkekurangan. Tetapi kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 4, jemaat tidak ada yang berkekurangan lagi. Karena apa? Jemaat yang punya lebih itu tidak memberi kepada jemaat lain lagi, tetapi memberinya kepada para rasul. Biar para rasul yang membaginya. Bukan hanya Tuhan Yesus yang membuat mujizat. Dan di zaman para rasul, bukan hanya para rasul yang buat mujizat. Tetapi jemaat semuanya bersatu membawa semua yang mereka punya. Karena itu tuntunan dari Roh. Roh Kudus membuat mujizat. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Dan kalau saudara tahu, jumlah mereka itu banyak. Dengan 3.000 tambah 120 di awal, lalu 5.000, ya pasal 3, pasal 4 itu kan ada 5.000. 5.000 orang lagi ditambahkan, belum ditambah setiap hari ada orang yang diselamatkan. Jadi itu banyak, tetapi tidak ada yang berkekurangan. Ada mujizat. Ya. Dan ada mujizat kelepasan juga. Apa maksudnya mujizat kelepasan? Yang tadinya ada di bawah roh kemiskinan. Sudah tidak ada lagi. Mereka lepas. Roh kemiskinan tidak berkutik di dalam gereja mula-mula. Harusnya roh kemiskinan tidak berkutik juga di dalam gereja zaman sekarang ini. Tidak ada lagi roh kemiskinan yang bekerja. Artinya jemaat tidak akan ada kekurangan lagi. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada kelepasan. Ada mujizat kelepasan. Karena itu yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Lalu ada mujizat kesembuhan juga. Ya, dalam Kisah Rasul 3 jelas Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang yang lumpuh. Terjadi kesembuhan. Bahkan bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang. Ada mujizat kesembuhan. Saya percaya ketika saudara beribadah, mujizat kesembuhan itu datang begitu saja dalam hidup saudara. Tiba-tiba saudara terlepas dari sakit penyakit. Karena Tuhan yang bekerja. Ini ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Sehingga mujizat itu semakin dinyatakan. Itu sebabnya ketika saudara datang, jangan dengan tangan hampa. Datanglah dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik pada hari ini dalam hidup kita.
Dan bukan hanya Tuhan yang memberikan terbaik. Saudara juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Sehingga terjadi mujizat-mujizat. Dan ini mujizatnya akan semakin dinyatakan. Karena dalam kehidupan para rasul ada mujizat baru. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Di Efesus ada mujizat yang baru. Kain dan sapu tangan yang bekas dipakai oleh Paulus itu bisa menyembuhkan orang. Nah, seharusnya sekarang gereja ada mujizat yang baru lagi. Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat yang baru. Tetapi bukan berarti mujizat-mujizat seperti yang ditulis di Alkitab itu kita tidak punya. Justru Tuhan memberikan itu lagi ditambah dengan mujizat-mujizat yang baru. Biar Tuhan terus bekerja. Biar Roh Kudus yang ada di dalammu ketika berbicara, engkau ikuti saja. Engkau ikuti, maka engkau akan bertemu dengan mujizat yang baru itu. Lalu ada mujizat keselamatan. Ayat 21 itu berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan ada mujizat keselamatan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus bekerja juga. Ketika kita bersaksi, kita hanya menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang bertobat. Orang-orang diselamatkan. Dan mereka berseru, sungguh Tuhan nyata. Saudara tahu. Mungkin saudara pikir, aduh itu apa mungkin? Mungkin saudara. Ketika di zaman Darius, ya, Daniel itu kan difitnah. Dan dia harus masuk ke gua singa. Tetapi ketika Daniel tidak kenapa-napa karena Tuhan bekerja. Daniel diangkat dari goa dan tidak kenapa-napa. Lalu Darius mengumumkan semua orang harus percaya dan menyembah Allahnya Daniel. Siapa yang bisa melakukannya? Bukan Daniel, tapi Tuhan yang bekerja. Apakah kita bisa menyelamatkan orang? Tidak bisa. Tetapi Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati orang-orang. Sehingga hati mereka berubah. Hati mereka terbuka. Sehingga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saudara bisa bayangkan ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mereka memiliki Roh Kristus. Orang yang memiliki Roh Kristus akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi satu dengan kita. Mereka menjadi satu lagi bersama-sama dengan kita. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mujizatnya akan semakin diperbesar dan diperbesar. Itu sebabnya dasarnya kalau engkau mengikuti tuntunan Roh Kudus. Segala sesuatu akan terjadi dengan begitu saja. Ya. Lalu. Ya. Yang kelima. Yesus menjadi pola bagi gereja. Karena gereja melanjutkan pekerjaan Yesus. Yesus yang menjadi pola. Itu sebabnya gereja mula-mula melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus mengabarkan Injil kerajaan. Gereja mula-mula para rasul mengabarkan Injil kerajaan. Yang mereka mengabarkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Artinya ketika mereka mengabarkan Injil kerajaan sorga itu ada bersama-sama dengan mereka. Karena firman Tuhan jelas. Yesus berkata, kita berdoa seperti demikian. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi tahu dari mana kerajaan sorga itu datang di dalam hidup kita. Ketika kehendak Tuhan terjadi di bumi. Melalui gerejanya. Gereja mengadopsi apa yang Tuhan inginkan. Dan gereja membuat apa yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi ini. Haleluya. Yesus menjadi pola. Gereja harus melakukan yang sama. Gereja harus menjadi representasi Kristus. Gereja tidak melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Tetapi gereja melakukannya untuk kerajaan sorga. Tuhan sendiri yang bekerja. Dan saya percaya. Sama seperti ketika Yesus ada di dunia ini. Yesus sebagai manusia ada di dunia ini. Allah yang ada di dalam Yesus bekerja dengan bebas
Karena apa? Yesus taat mutlak. Ketika Allah mau melakukan sesuatu, Allah mau menyembuhkan orang, Yesus bertindak. Ketika Yesus harus mengajar orang, Allah bekerja di dalam hidup Yesus. Mengajar orang-orang, menjamah orang-orang. Tapi Yesus melakukan sama seperti yang Allah mau. Dia mengajar orang-orang. Biar kita menjadi seperti itu. Gerejanya sekarang melanjutkan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Allah bebas bergerak melalui gereja. Sehingga ketika Allah mau mencamah orang, orang dicamah melalui gereja. Ketika Allah mau menyembuhkan orang, orang disembuhkan melalui gereja. Biar gereja menjadi representasi Tuhan. Gereja menjadi representasi dari Allah. Kembali kepada tujuan yang semula. Gereja menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Ya, Tuhan sendiri yang menolong kita. Sehingga kita bisa mengerti firman. Dan melakukannya tepat. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dari firman yang sudah disampaikan. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau terus membentuk kami Tuhan, memakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami senantiasa mau dituntun oleh Roh Kudus. Kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan-Mu, bukan keinginan kami lagi. Biar nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biar terjadi kemakmuran Tuhan atas kota-kota, atas bangsa-bangsa. Engkau memakai gereja-Mu Tuhan untuk membuat kota dan bangsa menjadi makmur. Tuhan terus bekerja. Biar kapasitas kami terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Sehingga kapasitas kami bukan hanya untuk rumah kami saja. Tapi kapasitas kami berkembang untuk kota dan bangsa. Nyatakan kuasa-Mu sehingga kami di dalam satu gereja punya kapasitas yang sama semuanya. Sehingga siapapun yang diutus akan berdampak yang sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang telah Engkau sampaikan. Apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.